Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan soal tentang sistem koordinat kartesius ya. Di sini yang pertama diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik A min 4,6. Absis dari titik A adalah, jadi kalau sistem koordinat kartesian itu dituliskan A atau B atau C ya, X, Y, di mana si X ini adalah absis dan Y ini adalah ordinat. Berarti dari sini kita bisa lihat absis dari min 4,6 ya adalah elemen dari X, yaitu yang di sebelah sini, yaitu min 4. Gitu. Kemudian diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik B 2,8. Ordinat dari titik B adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa koordinat, untuk menyatakan koordinat pada kartesius ya, koordinat kartesius itu dituliskan seperti ini, yaitu X, Y, di mana X ini adalah absis dan Y ini adalah ordinat. Jadi kalau misalnya kita punya B 2,8, maka absisnya adalah 2 dan ordinatnya adalah min 8 ya. Ini kan sama-sama ini sama-sama ini. Jadi urutannya X, Y. Ini absis, ini ordinat gitu. Jadi jawabannya A. Kemudian yang nomor 3, perhatikan gambar koordinat kartesius. Di manakah letak koordinat titik S, berarti yang ini, dan titik R, berarti yang ditanyakan ini, pada bidang kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah, jadi kalau yang S ini koordinatnya adalah kita hitung ya dari sumbu X, yaitu 1, 2 ya. Jadi di min 2 yang sumbu X-nya adalah 3. Jadi koordinat S itu X-nya sama dengan 3, sementara Y-nya sama dengan min 2 gitu. Untuk yang R, kita lihat di sini, kita lukiskan garis putus-putus ya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Maka koordinat R ini adalah X-nya sama dengan min 5 dan Y-nya sama dengan min 3. Jadi koordinat R adalah min 5, min 3. Jadi 3, min 2 dan min 5, min 3. Jadi jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya nomor 4, diketahui titik A 2, min 2, titik B min 4, min 4, titik C 2, min 6, dan D 4, min 4. Jika keempat titik dihubungkan bangun datar, yang terbentuk adalah seperti sudah kita pelajari ya sebelumnya, kalau untuk membuat suatu koordinat jadi kalau ada contoh soal seperti ini, jika keempat titik dihubungkan, bangun datar yang terbentuk adalah, pertama kita lukis dulu koordinat kartesiusnya ya, yaitu X, Y. Ini sumbu X, yang sumbu horizontal adalah sumbu X gitu. Sekarang kita lukiskan garis dari sumbu X di sini yang sama ya jaraknya. Di sebelah sini juga sama, jaraknya sama ya, diusahakan sama. Untuk sumbunya juga kita lukiskan garis atau skalanya. Yang ke bawah juga sama. Misalnya gitu. Terus kita tuliskan angkanya. Yang di pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini titik 0. Jadi mulai dari 0 sini. Ke arah kanan jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, dan seterusnya. Untuk yang ke sebelah kiri, ini minus. Jadi min 1, min 2, ini min 3, ini min 4, ini min 5, ini min 6. Untuk yang ke arah atas, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang ke arah bawah, berarti pakainya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan seterusnya gitu. Sekarang kita tentukan koordinat titik-titik yang diketahui. Titik A kan 2, min 2. Kalau kita lihat ya, misalnya ada A, itu dituliskan seperti ini, X, Y. Jadi kalau ada A sama dengan 2, min 2, maka X-nya sama dengan 2 ya. Berarti kita cari X-nya sama dengan 2. Nah, di sini. Kemudian Y-nya sama dengan min 2. Min 2 di sini berarti. Nah, kita lukiskan garis putus-putus dari 2 yang dari arah X ke min 2 dari arah sumbu Y. Nah, titik pertemuannya itulah titik A, yaitu di 2, min 2 gitu. Dengan cara yang sama, yang B, berarti ini X-nya adalah min 4, Y-nya adalah min 4. Kita cari X-nya sama dengan min 4 di sini. Kemudian Y-nya min 4-nya di sini ya. Jadi kita tarik garis lurus yang putus-putus ini. Nah, titik pertemuannya ini adalah titik B gitu. Kemudian dengan cara yang sama, titik C di sini 2, min 6 berarti X-nya 2. Kita cari X-nya 2 di sini ya. Kemudian Y-nya adalah min 6. Min 2 ke min 6. Kita cari min 6 di sini ya. Nah, kemudian kita gambarkan garis putus-putus, lalu pertemuan antara garis putus-putus dari X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 6, itulah titik C. Lalu dengan cara yang sama juga, titik D di sini 4, min 4, artinya yang sebelah sini adalah X, yang sebelah sini adalah Y. X-nya sama dengan 4, kita cari 4 di sini, Y-nya adalah min 4. Kemudian kita gambarkan garis putus-putus menuju ke sumbu Y sama dengan min 4. Nah, gitu. Kalau kita hubungkan ya dari titik, jadi titik ini adalah titik D. Kalau kita hubungkan dari A, kemudian ke B, ke sini, lalu ke C, lalu ke D, kemudian ke A. Nah, kira-kira ini bangun datar berbentuk apa? Ya, kalau kita lihat di sini berbentuk layang-layang ya. Gitu. Kemudian nomor 5, di sini perhatikan denah berikut. Posisi pemakaman terhadap tenda 1 adalah, jadi lihat dulu pemakaman. Pemakaman, ini hutan, pos 1, pos 2, perumahan, pasar, tenda 2. Nah, pemakaman di sini. Pemakaman tuh di sini letaknya. Kita mau menghitung posisi pemakaman ini terhadap tenda 1. Mana tenda 1? Tenda 1 kan di sini ya. Tenda 1 berarti di sini. Berarti kalau acuannya di sini ya, kita tarik garis putus-putus ke arah sini. Nah, berarti berapa satuan ke kiri dan berapa satuan ke bawah. Kita hitung, satu kotaknya kan 1 ya, dari tenda 1 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti di 7 ke arah kiri. 7 kotak ke arah kiri atau 7 satuan ke kiri gitu. Kemudian selanjutnya dari sini kan kita menuju ke pemakaman ya, berarti kita harus ke bawah ya. Dari sini ke bawah berapa satuan atau berapa kotak? 1, 2 ya. Berarti
2 satuan ke bawah. Jadi tadi dari tenda 1 ke arah kiri, ke arah pemakaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi 7 satuan ke arah kiri, kemudian kita lanjutkan ke bawah sebesar 2 satuan. Jadi 7 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Jawabannya adalah A. Lalu nomor 6 di sini perhatikan gambar berikut. Titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y adalah titik apa? Jadi berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Maka acuannya adalah sumbu Y. Berarti 6 satuan, jadi hitung 6 kotak. Ya, kalau dari sumbu Y berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Atau di X sama dengan 6. Maka titik R berarti di sini. Jawabannya adalah D. Kemudian lanjut ke nomor 7, titik-titik yang dihubungkan dengan garis akan sejajar dengan sumbu X adalah, jadi yang akan sejajar dengan sumbu X, kita lihat dulu kalau yang opsi A ini adalah 3,0 dan 0,3. Berarti di sini X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 0. Ini X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti misalnya kita gambarkan saja ininya ya, sumbu X, Y-nya atau koordinat kartesiannya. Gitu, misalnya ini Y, ini X. Kemudian kita buat skalanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke bawah juga sama ya, kita tentukan skalanya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tulis ya angkanya. Dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian yang ke atas juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya gitu. Yang ke arah kiri berarti negatif ya. Berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Dan yang ke bawah juga min. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lukiskan yang titik A itu di X sama dengan 3 dan Y-nya 0. Jadi di titik X sama dengan 3 ya, dan Y-nya 0. Berarti gak usah kita lukiskan garis putus-putus karena X-nya sama dengan 0 gitu. Lalu titik yang kedua adalah 0,3, artinya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Jadi di sini, maka kita hubungkan garis ya dari sini ke sini. Kemudian yang B 7,10 berarti X-nya sama dengan 7, Y-nya sama dengan 10. X-nya sama dengan 7, kita cari angka 7 dari sumbu X, yaitu di sini. Kemudian kita cari angka 10 dari sumbu Y ya. Karena ini kurang ya, kita gambarkan lagi sampai 10. Ini 8, kemudian 9, 10. Lalu kita lukis garis putus-putus dari sumbu Y ke arah sumbu X ke kanan ya. Kemudian begitupun dari sumbu X, yaitu dari angka 7 ya, karena tadi X-nya sama dengan 7. Nah, kita pertemukan garis putus-putus ini. Pertemuannya ini adalah titik
yang ini. Kemudian titik yang 7,2 berarti X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 2. Kita lihat X sama dengan 7 ya. Kita lihat di sumbu X, kemudian kita lihat angka 7 di sumbu X. Yaitu di sini. Kemudian Y sama dengan 2. Berarti di sini ya. Di Y sama dengan 2. Nah, kita lukiskan lagi garis putus-putus ke arah sini. Nah, inilah titik 7,2. Nah, kalau kita hubungkan ya dari titik sini ke sini, ini kan berarti sejajarnya dengan sumbu Y ya. Sejajar ini namanya. Tetapi tidak sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang C, bagian C 4, min 2, berarti X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 2. Kita cari angka 4 di sumbu X. Sumbu X-nya kan horizontal di sini, angka 4-nya di sini. Lalu kita cari Y sama dengan min 2. Jadi cari min 2 di sumbu Y. Kan berarti di sini. Lalu sama kita lukiskan ya. Sampai bertemu di suatu titik. Titik inilah 4, min 2. Lalu yang kedua di sini min 4, min 2. Artinya X-nya sama dengan min 4, Y-nya sama dengan min 2. Berarti kita cari min 4 ya, angka min 4 pada sumbu X, yaitu di sini. Lalu kita cari angka min 2 di sumbu Y, yaitu di sini. Nah, kemudian kita lukiskan garis putus-putus sampai akhirnya bertemu di suatu titik. Titik itulah koordinat dari min 4, min 2. Nah, kalau kita hubungkan di sini antara titik ini, maka inilah garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Kalau sejajar tuh sama ya, seperti ini. Atau seperti ini. Misalnya ini garis A, ini garis B, ini garis A, ini garis B. Maka garis A dan B ini sejajar ya. Ini dan ini sejajar. Kalau yang A-nya yang ke arah sini ya berarti yang sejajar adalah B yang ke arah sini gitu. Atau ini misalnya ini garis C, ini D gitu. Tapi yang garis C itu tidak sejajar dengan garis A dan B, melainkan berpotongan gitu. Karena bisa berpotongan, saling memotong gitu. Jadi yang tadi jawabannya ya 4 C berarti ya. Yang 4, min 2 di sini titiknya, yang min 4, min 2 berarti titiknya di sini. Gitu. Lalu berikutnya nomor 8, titik-titik yang dihubungkan dengan garis akan sejajar terhadap sumbu Y adalah, jadi dengan cara yang sama seperti tadi, kita lukiskan dulu koordinat ininya ya, Kartesiusnya, yaitu X, Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi sumbu X itu sumbu yang arah horizontal. Sementara untuk yang Y itu garisnya yang vertikal gitu. Nah, ini sama seperti tadi ya. Seperti ini. Jadi opsinya juga sama. Maka kita lihat aja dengan cara yang sama seperti tadi ya. Kita udah gambar di sini ada beberapa garis. Nah, diantaranya yang ini, dan yang ini. Untuk yang ini tadi kita melukiskan titik di sini 7 ya, 7,2. Untuk titik ini berarti 7,10. Nah, yang sejajar sumbu Y di sini yang sejajar terhadap sumbu Y adalah berarti yang ini, karena kan ini ya sama dengan Y arahnya. Gitu, berarti jawabannya adalah B. Kemudian nomor 9, pernyataan berikut yang benar adalah garis yang melalui titik 2,4 dan min 5,4 sejajar sumbu Y. Garis yang melalui titik 6,3 dan 6,3 sejajar sumbu X. Garis yang melalui titik min 5,2 dan min 5,5 tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan seterusnya. Jadi kita sama ya, caranya seperti tadi, gambarkan dulu sumbu
atau koordinat kartesiusnya. Jadi kita gambarkan dulu ya koordinat kartesian atau kartesiusnya. Itu. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita gambarkan skalanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke atas juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita tulis angkanya. Yang ke arah kanan positif jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke arah kiri negatif ya. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Yang ke arah atas juga positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke arah bawah negatif. -4, -5, -6, -7 gitu. Nah, sekarang kita tentukan posisinya ya. Posisi dari titik-titik dari option A, B, C, dan D. Untuk titik 2,4 kita cari berarti angka 2 ini adalah nilai X dan angka 4 ini adalah nilai Y. Kita cari angka 2 di sumbu X, yaitu di sini berarti. Lalu kita cari angka 4 di sumbu Y, yang ini ya. Nah, berarti kita kemudian gambarkan garis putus-putus sehingga keduanya bertemu di suatu titik. Nah, titik inilah koordinat 2,4. Lalu yang ini -5,4 berarti -5-nya ini adalah nilai X-nya dan 4-nya ini adalah nilai Y-nya. -5 di sini berarti kita cari angka -5 dari sumbu X di sini ya. Dan angka 4 ini kita cari di sumbu Y, yaitu di sini. Lalu kita pertemukan garis putus-putusnya. Dari X sama dengan -5 dan dari Y sama dengan 4. Titik inilah koordinat dari -5,4. Kemudian dengan cara yang sama, kemudian kita hubungkan ya dari koordinat ini ke sini. Jadi misalnya dengan warna lain. Nah, kalau kita lihat di sini berarti garis yang dibentuk dari titik-titik ini tidak sejajar dengan sumbu Y, tetapi berpotongan ya. Berarti yang option A salah. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi ya, garis yang melalui titik 6,3 berarti X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Kita cari angka 6 di sumbu X, yaitu di sini. Lalu kita cari angka 3 di sumbu Y, yaitu di sini. Kemudian kita pertemukan garis putus-putusnya di suatu titik ya. Titik inilah koordinat dari 6,3. Lalu 6,-3 juga dengan cara yang sama berarti X-nya 6, Y-nya -3. X-nya 6, Y-nya -3 di sini ya. Berarti inilah titik koordinat dari 6,-3. Nah, lalu kita gabungkan. Kita hubungkan ya titik ini dan ini. Nah, kalau kita lihat di sini berarti titik garis yang melalui titik ini berpotongan dengan sumbu X, bukan sejajar ya. Sejajarnya dengan sumbu Y gitu. Berarti yang B ini salah. Lalu dengan cara yang sama seperti tadi, garis yang melalui titik -5,2 ya, -5,2 berarti X-nya -5, X-nya -5 di sini, Y-nya 2, yaitu ke arah atas. Berarti disinilah titik
min 5,2. Kemudian titik berikutnya adalah min 5, min 5. Jadi X-nya min 5, Y-nya min 5. Min 5 berarti di sini Y-nya ya. Kemudian kita pertemukan garis potong-potong ini. Titik inilah koordinat dari min 5, min 5. Kemudian kita hubungkan. Jadinya tadi kan min 5,2 ya ke arah sini. Nah, berarti ini harusnya sejajar dengan sumbu Y, bukan tegak lurus. Dia tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti yang C juga salah. Kemudian yang D kita lukiskan lagi, atau kita gambarkan koordinatnya ya. Garis yang melalui titik min 6,4 berarti X-nya min 6, kita cari X min 6 di sini. Dan Y-nya sama dengan 4. Kita cari 4 berarti di sini ya. Berarti koordinat ini adalah, kita ganti misalnya warna biru aja. Koordinat ini min 6,4. Lalu titik yang berikutnya min 6, min 5 berarti X-nya min 6 di sini dan Y-nya min 5, berarti ke arah bawah. Di sini, inilah titik min 6, min 5. Kalau kita hubungkan garis ini ke sini, maka diperoleh ini berarti sejajar dengan ini ya, dan dengan ini juga. Dia sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Berarti betul ya, tegak lurus sumbu X. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian berikutnya, nomor 10, perhatikan denah berikut. Pernyataan berikut yang benar adalah rumah Tono min 1,2 berada di kuadran 1. Rumah Tono kan di sini ya. Nah, kuadran 1 kan sudah kita pelajari. Kuadran 1 tuh di daerah sini. Di daerah X-nya positif dan Y-nya positif ya. Ini kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Rumah Tono ada di kuadran 2. Berarti jelas yang A ini salah. Kemudian rumah Sita. Kita lihat rumah Sita di sini. Berada di kuadran 2. Jelas salah berarti. Untuk rumah makan di sini berada di kuadran 3. Nah, ini betul. Tetapi kita lihat dulu bundaran opsi yang lain, yaitu bundaran reog. Ini berada di kuadran 4. Kita lihat lagi yang opsi yang berada di kuadran 3 di sini, rumah makan di min 3, min 2. Kita lihat titik ini berarti X-nya min 3. Bener nggak X-nya min 3 ya? Kita hitung, ini kan sumbu X. Dari sini, dari 0. 1, 2, 3. Betul ya? Min 3. Kemudian Y-nya min 2 nggak? Kalau kita hitung terhadap sumbu X ya ke arah titik ini, berarti dia 1, 2. Ya. Betul berarti min 2. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya, perhatikan gambar koordinat kartesius berikut untuk soal nomor 11 dan sampai dengan 18. Garis yang sejajar sumbu X adalah sumbu X ke arah sini, yang sejajar dengan sumbu X adalah yang N dan M ya, sama. Karena kan satu sama gitu, arahnya sama. Ke arah sana semua. Berarti N dan M. Kita cari M dan N di opsinya, yaitu di B. Kenapa nggak J? J itu beda dengan arah dari sumbu X. Dia berpotongan, saling memotong gitu. Lalu nomor 12, garis yang sejajar sumbu Y, yang sama ya. Kalau arahnya ke sini ya dia ke arah sini juga. Yaitu garis K. Ini sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Kalau yang lainnya tadi kan yang ke sini sejajar sumbu X gitu. Kalau yang ini memotong.
Atau yang ini juga memotong sumbu X gitu. Pokoknya garis yang saling berpotongan gitu. Jadi kalau sejajar tuh seperti ini. Misalnya ini A, ini B. Nah ini sejajar. Atau ini C, ini D. Nah ini sejajar. Tetapi misalnya A dan C ya, kalau kita gabungkan, nah ini kan bisa memotong gitu. Ini berpotongan namanya. Atau misalnya ada garis lain, misalnya ini E. Nah ini juga berpotongan dengan misalnya B, ya B-nya kan ke arah sini. Dan berpotongan juga dengan D, ya saling memotong gitu. Nomor 13, garis yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat ya. Yang tegak lurus terhadap sumbu X di sini yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi misalnya ada garis A, kemudian ada garis B misalnya ke sini dan garis C. Kalau kita hubungkan garis A dan B ya, kalau kita pertemukan gitu, ini A, ini B. Nah, sudut yang dibentuk antara A dan B ini yang sebelah sini tidak 90 derajat ya. Ini. Jadi sudut yang dibentuknya tidak 90 derajat. Tapi kalau kita hubungkan A dan C ya, garis A dan C, garis A-nya ke sini, garis C-nya ke arah sini. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat gitu setiap ininya. Maka kalau kita lihat di sini yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah garis K gitu. Jadi jawabannya adalah A. Betul ya, garis yang tegak lurus sumbu X. Kemudian garis yang tegak lurus sumbu Y. Kita cari garis yang tegak lurus, yaitu ini ya. Yang membentuk sudut siku-siku atau sudutnya 90 derajat gitu. Ini juga sama, 90 derajat. Berarti garis M dan N ya, yaitu C. Selanjutnya nomor 15, garis yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y adalah jelas, yaitu garis L dan J. Ya, dia tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap Y dan X gitu. Ini kan mungkin ini sudutnya 30 derajat, yang ini mungkin 110 derajat gitu. Terhadap sumbu Y. Begitupun dengan garis L, dia juga tidak membentuk sudut 90 derajat atau tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Ya, kalau terhadap sumbu X berarti ini membentuk sudut mungkin ini 30 derajat. Kalau 90 derajat kan ke arah sini terhadap sumbu X gitu. Jadi jawabannya adalah garis J dan L. Nomor 16, garis J dan L adalah dua garis yang berpotongan tegak lurus berimpit sejajar. Berpotongan ya, karena saling memotong. Kalau berimpit itu berarti sama dengan sejajar ya, tegak lurus. Jadi jawabannya adalah berpotongan. Kemudian untuk nomor 17, koordinat titik potong X dan M adalah koordinatnya di sini berarti. Perpotongannya kan di sini ya. Sebentar, K dan M. K dan M berarti di sini. Bukan di sini, di sini ya. Oke, ini kita hapus dulu saja. K dan M. Titik potongnya kan di sini. Berarti dia punya koordinat kalau dari sumbu Y ke arah kanan ya, yaitu 1, 2. Di sini kan. Kemudian kalau dari sumbu X ke arah bawah, 1, 2. Ini min 2. Kita tuliskan dulu X-nya, lalu Y-nya. Jadi X-nya sama dengan 2 ya ke arah sini, dan Y-nya sama dengan min 2. Jadi titik potong antara K dan M itu adalah 2, min 2. 2, min 2 yaitu D.
Lanjut ke soal nomor 18, jarak garis N terhadap sumbu X. Jarak garis N terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya ini acuannya ya. Kita lihat garis N ini terhadap sumbu X dia jaraknya berapa? Ya kita hitung dari acuannya dari sumbu X-nya. 1, 2 ya. Yaitu 2 satuan berada di atas sumbu X ya. Kan berada di atas sumbu X untuk garis N. Gitu. Kemudian yang nomor 19, contoh aplikasi kehidupan dari garis sejajar berikut adalah garis sejajar ya. Berarti sudah dijelaskan tadi garis sejajar tuh yang contohnya seperti ini. Kalau garis A-nya ke sini ya yang sejajar dengan B ya harus sama seperti ini. Jadi kalau kita gabungkan dia akan berimpit. Lalu yang ini jelas salah ya karena kan saling berpotongan kalau ini. Yang ini juga salah, kemudian yang ini juga tidak sejajar. Ini saling memotong gitu. Yang sejajar berarti yang ini. Ya, ke arah sini semua garisnya gitu. Terakhir nomor 20, contoh aplikasi kehidupan dari garis yang tidak sejajar. Tidak sejajar ya. Kalau tadi yang ini juga sejajar karena garisnya ke arah sini semua. Ini juga sama ya ke arah sini meskipun kita lihat dari sini, tapi kalau kita lihat dari atas, tepat di atas itu sejajar. Kemudian ini juga sejajar ya ke arah sana semua. Nah, yang tidak sejajar adalah garis yang ini. Ini kan saling memotong gitu. Jadi yang tidak sejajar adalah di option C. Nah, itu latihan soal tentang sistem koordinat Kartesius.